Ibu Martin Cemincerogi. Saya Sus. Permisi Sus. Mari silakan duduk. Makasih Sus. Ya. Dengan Ibu Martin Cemincerogi ya? Iya, Sus. Ibu lebih senangnya dipanggil apa? Dipanggil Tince aja. Tince. Nah, Ibu keluhannya ke sini apa? Begini, Sus, saya kalau misalnya buang air kecil, saya sering merasa nyeri. Terus saya sering merasa ingin buang air kecil terus menerus, tapi yang keluarnya itu sedikit sekali, Sus. Dan saya sering merasa nyeri di bagian bawah perut saya. Terus karena nyeri itu saya menjadi sering demam. Ibu kalau boleh tahu itu udah berapa hari ya keluhannya? Udah dari 4 hari lalu, Sus. Sebelumnya Ibu ada makanan atau apa yang menyebabkan Ibu sampai merasa seperti ini? Setahu saya sih kayaknya tidak ada, Sus. Bersih makanan tidak ada ya. Iya, Sus. Apa Ibu sering menahan buang air kecil? Sering sekali, Sus. Nah, itu juga salah satu faktor utama ya Ibu. Nah, Ibu nggak boleh sering-sering menahan buang air kecil. Ya Ibu, untuk tekanan darah Ibu dan suhu nanti saya akan periksa. Untuk diperiksanya Ibu bisa berbaring dulu, dan saya juga akan mengecek apakah di bagian perut Ibu sebelah mana yang merasa nyeri ya. Mari silakan berbaring. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu ya. Iya, Sus. Kalau boleh tahu sebelumnya ini emang sudah pernah punya riwayat penyakit seperti ini atau ini baru pertama kali? Pertama kali, Sus. Pertama kali ya. Iya. Saya pun baru tahu kalau misalnya menahan kencing itu tidak baik. Iya, jadi Ibu kalau boleh tahu kenapa sih suka banget nahan buang air kecil? Iya, saya sering karena memang kan kalau misalnya lagi sibuk kerja, apalagi kalau misalnya lagi meeting, sudah malas keluar dari ruang rapat, saya sering menahan kencing. Ya, lain kali gak boleh ya ditahan-tahan kalau mau buang air kecil. Bahaya, gak boleh ditahan-tahan. Kesininya sendiri? Iya, Sus, sendiri. Kalau untuk tekanan darah sendiri biasanya berapa? Biasanya sih tekanan darah saya 100/60, Sus. 160 ya? Iya. Permisi ya, mau dicek dulu tekanan darahnya. Iya, Sus. Permisi tekanannya. Ibu Martince, kalau boleh tahu, biasanya sering mengkonsumsi apa? Kalau misalnya mengkonsumsi makanan sih, saya sering makan makanan junk food. Terus saya juga kurang minum air putih, Sus. Karena kan saya kalau sudah sibuk saya lupa untuk minum, makan pun sering lupa. Nanti Ibu demam juga ya? Iya, Sus. Nanti diperiksa juga ya suhunya. Iya. Tensinya normal 120/80. Ibu
suka nggak minum yang kafein kayak gitu-gitu? Suka Bu, apalagi kan saya kan sering lembur kan, jadi saya sering minum kopi Bu. Isi ya. Nanti beberapa menit belum tahu suhunya berapa. Terus begini suster, saya itu juga sering minum yang bergas begitu, Ya. yang bergas. Terus apalagi kalau kopi itu sering sekali, karena kan saya kerja lembur kan, jadi saya sering sekali mengonsumsi kopi. Emang pecinta kopi ya? Iya itu memang. Permisi ya. Untuk suhunya 38 derajat. Karena ibu suhunya tinggi kalau 38. Kalau 37 itu normal. Makanya ibu demam. Oh Ibu nyeri juga di bagian bawah perut juga kan? iya. Boleh saya permisi mau main? Oh boleh sus, boleh. Iya. Permisi ya. Iya Bu. Di bagian sini. Nanti kalau merasa sakit bisa beritahu saya ya. Apakah di sini? Tidak terlalu sih Pak. Di bagian sini? Di situ Bu, iya sakit sekali. Baik. Mari silakan duduk kembali ya. Oke, baik Ibu Martince. Nanti saya akan berikan Ibu pot urin. Jadi pot urin ini dia untuk menampung air kencing Ibu. Nanti air kencingnya ditampung di dalam sini ya. Nanti air kencing ini akan dilakukan tes urin untuk mengecek apakah penyakit apa yang ada di dalam tubuhnya Ibu. Nanti buang air kecil ditampung di sini ya. Apakah untuk mengecek urinnya Ibu perlu bantuan saya atau mau sendiri? Saya sendiri saja sus. Sendiri. Ya udah, mari saya antar ke kamar mandi. Ya, sini permisi, silakan. Baik Bu Teacher. Jadi dari hasil keluhan Ibu dan juga dari hasil pemeriksaan fisik, dari hasil tes urin itu warna urin Ibu itu keruh ya, dan juga adanya leukosit dan nitrit positif yang berarti Ibu kemungkinan besar mengalami infeksi saluran kemih atau biasa disebut dengan ISK. Sus, bagaimana saya mengatasinya? Apakah penyakit itu bisa sembuh atau tidak sus? Ibu Tince tidak perlu khawatir ya. Nantinya dokter akan meresepkan antibiotik untuk Ibu Tince. Ibu juga perlu banyak minum air ya, agar bisa membersihkan saluran kemih Ibu. Ibu juga bisa mengkonsumsi paracetamol dan ibuprofen untuk mengurangi demam Ibu. Nanti akan saya berikan sesuai dengan resep dokter ya. Ibu Tince juga harus memastikan untuk menyelesaikan resep antibiotik yang diberikan oleh dokter sampai dengan selesai ya Bu. Jadi jangan ada yang terlewati. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada sus, kalau misalnya obat itu cuma secara kapsul kan, bukan disuntikan, karena saya alergi obat suntikan kalau antibiotik. Oh baik Ibu, kalau antibiotik sendiri dikasihnya dengan tablet Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir karena tidak ada penyuntikan lewat intravena. Jadi Ibu tidak perlu khawatir dengan alerginya Ibu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sus, saya ingin bertanya, Ya. apakah ada makanan atau minuman yang harus saya hindari supaya bisa memulihkan kesehatan saya kembali? Kalau untuk minuman sendiri, Ibu jangan dulu minum yang kafein ya, seperti kopi. Ibu kan bilang tadi Ibu suka banget minum kopi sering ya. Itu dikurangi semasa penyembuhan. Kalau nanti dikasih obat antibiotik, dikurangi ya minum kopi, atau jangan dulu lah, ditahan dulu ya. Ibu nggak sering konsumsi alkohol kan? Tidak. Ya, itu juga tidak bisa dikonsumsi selama masa penyembuhan Ibu ya. Selama mengkonsumsi antibiotik ini jangan dulu mengkonsumsi kafein ya, alkohol. Dan untuk makanannya sendiri Ibu jangan dulu makan yang pedas, apalagi yang asam. Karena makanan pedas dan asam itu bisa mempengaruhi iritasi infeksi saluran kemih ya. Jadi Ibu jangan dulu ya mengkonsumsi yang pedas
pedas, yang asam. Jadi ibu harus menjaga pola makan dari sekarang. Pola minumnya jangan terlalu minum kopi ya, dikurangi, atau bahkan jangan dulu lah, ditahan-tahan dulu ya. Ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga yang bervitamin, yang kaya mineral untuk meningkatkan imun ibu biar bisa melawan infeksinya ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya minuman yang bergas juga tidak boleh, Ibu. Kalau minuman bergas itu sebaiknya dihindari dulu karena ibu masih mengkonsumsi obat ya. Nggak baik juga kalau dibarengi obat sama yang bergas. Jadi jangan dulu ya, ditahan dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada sih sus, tapi terima kasih atas saran-sarannya. Saya akan melakukannya ketika kalau misalnya penyakit yang saya derita ini terjadi di kemudian hari lagi, apa yang harus saya lakukan agar bisa mencegah Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus ibu. Kalau misalkan penyakitnya terulang lagi, yang pertama ibu sering minum air putih ya, biar bisa menjaga daerah saluran kemih ibu tetap bersih. Yang kedua, ibu jangan terlalu sering menahan buang air kecil terlalu lama ya. Terus yang ketiga, ibu kalau misalkan buang air besar atau buang air kecil, ibu selalu bersihkan daerah genital ibu ya. Terus cara membersihkan yang benar itu dari depan ke belakang. Jadi jangan ibu bersihkannya dari depan ke belakang ke depan lagi, karena itu bisa menyebarkan bakteri. Jadi yang paling benar itu caranya ibu dari depan ke belakang biar tetap bersih ya. Yang keempat, ibu hindari produk yang dapat mengiritasi saluran kemih ibu, seperti menggunakan produk sabun wangi ataupun produk semprotan untuk wangi-wangian di bagian daerah kewanitaan ya. Iya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang saya mau tanyakan, apakah nanti kalau misalnya obat antibiotik yang saya konsumsi sudah habis, apakah saya harus kembali ke klinik ini untuk mengontrol penyakit saya atau tidak usah sus? Jika gejala ibu sudah hilang setelah mengkonsumsi antibiotik, biasanya tidak perlu pemeriksaan ulang, jadi ibu tidak perlu datang lagi. Tetapi kalau gejalanya berlanjut, ibu silahkan kembali lagi ke klinik, nanti akan diperiksa oleh dokter, dan dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa apakah infeksi ibu sudah benar-benar hilang ya. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sus ada beberapa hal lagi yang harus saya lakukan, atau mungkin cuma saran-saran yang tadi suster kasih saja, atau mungkin ada beberapa hal lain lagi yang harus saya lakukan? Dari beberapa saran sudah cukup untuk memberikan edukasi terhadap penyakit ibu. Untuk sekarang ini ibu cuma perlu istirahat saja. Jika ibu mengalami demam tinggi atau nyeri hebat atau ada gejala-gejala lain yang timbul lagi, ibu bisa datang lagi ke klinik. Jadi ada lagi yang mau ibu tanyakan? Sudah tidak ada sih sus. Terima kasih atas saran-sarannya. Saya akan lakukan saran-saran dari suster. Sama-sama Ibu Tince, semoga ibu cepat sembuh. Amin. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin dikonsultasi lagi, bisa menghubungi saya lagi ya Bu. Baik suster. Ya, selamat beristirahat Bu. Terima kasih sudah berkunjung ke klinik kami. Terima kasih suster. Terima kasih.